Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya, amin. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan tonggua dari Jet Dynasty Season 2 episode 35. Ya sekitar segitu ya. Jadi sebelum itu seperti biasa kita review dulu untuk part sebelumnya. Di atas pohon yang begitu tinggi, intinya tempat tersebut memiliki energi spiritual yang begitu banyak. Dan juga ada sebuah gerbang yang akan mereka masuki, di mana itu terdapat harta spiritual yang mereka cari juga. Dan itu juga malah membuat pertarungan Siofan dengan juga Lu Xueqi terjadi ya. Karena Lu Xueqi ini masih merasa kalau Siofan masih bisa berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Pertarungan tersebut juga sangatlah begitu sengit, sampai-sampai mereka berdua melakukan pertarungan yang begitu seimbang. Tidak ada yang terluka, hanya saja kelelahan ya. Ketika mereka beristirahat, teman-temannya telah datang dan juga di sana ada Ping Er yang mencoba untuk membantu pertarungan tersebut. Tetapi secara tiba-tiba, datanglah seekor ular yang sebelumnya mengganggu mereka dan terjadinya pertarungan yang membuat Siofan dan juga Lu Xueqi terhempas dan terluka parah. Tetapi mereka berhasil memasuki gerbang harta spiritual yang dianggap oleh teman-temannya mereka telah dimakan. Alhasil, mereka semua mencoba untuk menyerangnya. Kalau begitu, langsung saja kita meluncur. Mereka yang masih tetap menyerang ular tersebut, sedangkan si ular terus-terusan mencoba untuk mendobrak masuk ke dalam ya. Sampai-sampai Lin Jingyun yang begitu lengah haruslah terkena gibasan ekor dari sang ular. Semuanya pun langsung menjadi khawatir dengan kondisinya. Tetapi Jingyun mengeklaim kalau dirinya ini baik-baik saja. Dia meminta kepada semua teman-temannya untuk mundur dulu sementara waktu, dikarenakan dia memiliki racun yang begitu mematikan. Untuk senior Zhan sendiri, dia tampak bingung bagaimana cara mereka untuk masuk ke dalam harta karun tersebut ya. Karena ia dijaga dengan monster ular seperti ini, sangatlah sulit untuk menghadapinya. Lalu, di tengah-tengah keputusasaan dari mereka, keluarlah api yang begitu besar dan terdengarlah suara Phoenix yang langsunglah menyambar ke arah ular tersebut. Mereka tampak terkejut dan menanyakan ini serangan berasal dari mana. Lalu kita pun berpindah kepada Siofan dan juga Lu Xueqi yang sudah berada di dalam sana ya. Mereka berdua benar-benar tidak sadarkan diri. Yang sadar hanyalah Xiao Hui sendiri. Namun tidak lama dari itu juga beberapa energi spiritual langsunglah menyelimuti tubuhnya yang membuat dia tersadar kembali dan tidak menyangka kalau cederanya benar-benar sembuh. Lalu dia pun langsung melihat ke arah Lu Xueqi yang membuat dia langsunglah bernostalgia dengan masa lalunya ya. Tak lama dari itu juga Lu Xueqi akhirnya tersadar, tetapi masalah mereka belum selesai karena si ular tersebut masih mencoba untuk mendobrak ke dalam. Dan tidak sengaja, Siofan memegang tangan dari Lu Xueqi, membuat mereka berdua benar-benar salah tingkah. Udahlah, nikah-nikah. Lalu Xueqi langsunglah mengambil pedangnya, serta berterima kasih karena telah menyelamatkan dirinya. Tetapi Siofan dengan begitu coolnya berkata, kalau dia selamat itu karena takdirnya. Jadi dia sama sekali tidak mempunyai hutang. Dan juga dia memberitahu jika Lu Xueqi ingin menghabisi nyawanya, maka lakukan saja sekarang juga. Secara tidak disengaja juga, energi spiritual yang begitu berlimpah langsunglah menyelimuti tubuh mereka. Ditambah energi spiritual tersebut mengarah ke suatu tempat yang membuat mereka langsunglah mengikuti arah tersebut ya. Sedangkan mereka yang di luar hanya bisa menyaksikan pertarungan sang ular dengan burung Phoenix yang rumornya burung ini adalah burung legenda. Senior Zhen menganggap kalau kedua binatang ini mencoba juga untuk memperebutkan harta karun atau sebut saja penjaga harta karun juga. Tetapi mereka tidak tahu siapa penjaga yang asli. Namun pertarungan tersebut juga menimbulkan masalah besar bagi mereka. Sekali raungan dari burung Phoenix membuat mereka langsunglah menutupi telinganya. Kembali kepada Siofan dan juga Lu Xueqi yang sudah tiba di tempat salah satu pusat energi spiritual yang begitu berlimpah ya.
Xiaofan menyimpulkan kalau ini adalah harta karun yang mereka cari. Tetapi ketika Xiaofan ingin menyentuhnya, Lu Xueqi pun langsunglah menahannya. Lantas Xiaofan berkata lagi kalau dia sangatlah menginginkannya. Lu Xueqi membalasnya, jika dia benar-benar ingin mendapatkannya, maka dirinya haruslah menghabisi nyawanya terlebih dahulu. Calon-calon bertarung lagi, guys. Sementara itu di luar, pertarungan menjadi begitu sengit ya. Mereka semua haruslah meninggalkan tempat tersebut karena dampaknya terlalu berbahaya. Intinya, para kultivator ini hanya bisa menyaksikan pertarungan burung phoenix melawan sang ular. Begitu juga di dalam, Xiaofan haruslah bertarung dengan Lu Xueqi. Waduh, timingnya sangat pas ya. Anggapannya Xiaofan itu ular hitam, sedangkan Lu Xueqi adalah burung phoenix. Dan mereka pun melakukan pertarungan dengan tangan kosong, layaknya seperti seni bela diri kungfu. Wata! Sedangkan di luar juga sama guys, pertarungannya menjadi begitu klimaks. Mereka saling beradu jual beli serangan ya. Yang begitu mengejutkannya, pertarungan yang menimbulkan dampak begitu besar, tetapi bunga-bunga dan pohon-pohon di sana sama sekali tidak terkena dampaknya. Layaknya semua pohon dan bunga ini telah dibatasi oleh suatu formasi. Begitu juga di dalam pertarungan mereka berdua sampai menggunakan senjata ya. Tetapi di sekitar mereka ini tidak menimbulkan dampak sama sekali. Karena walaupun hancur, energi spiritual tersebut terus-terusan menyelimuti pohon-pohonan serta bunga-bunga di sana untuklah disembuhkan guys atau dipulihkan. Begitu juga dengan mereka berdua. Jika ada yang terluka, pasti energi spiritual tersebut akan selalu menyelimuti tubuh mereka dan disembuh kembali. Ini namanya pertarungan tiada henti ya. Sampai-sampai dari pertarungan tersebut pun akhirnya menimbulkan dampak. Yang dimana pertarungan si ular dan juga burung phoenix menimbulkan dampak untuk gerbang agar mereka bisalah masuk. Tetapi entah siapa yang benar, entah siapa yang salah ya. Tetapi mereka berdua intinya telah memperebutkan harta tersebut. Sedangkan mereka yang berada di dalam tiba-tiba mengalami reaksi yang begitu kuat. Di mana harta langka spiritual ini langsunglah mengeluarkan salah satu benda yang membuat mereka langsunglah terdiam. Ditambah energi spiritual yang begitu berlimpah menjadi begitu banyak jumlahnya. Ketika mereka berdua melihat ada sebuah kristal, mereka pun langsunglah terkejut. Xiaofan berkata kalau ini adalah jilid ketiga dari kitab surga. Alhasil, mereka berdua pun langsunglah dikelilingi dengan banyak sekali tulisan kuno ataupun ukiran ya. Ditambah, keadaan di luar juga semakin parah. Pertarungan mereka terus-menerus terjadi. Sampai-sampai Senior Zhan langsunglah mengeluarkan perlindungan agar jaga-jaga tidak terjadi apa-apa. Dan bentrokan kekuatan antara si ular hitam dengan burung phoenix terjadi. Sampai-sampai bentrokan tersebut pun akhirnya menimbulkan dampak yang begitu besar. Ruangan dari Xiaofan dan juga Lu Xueqi haruslah hancur dan dapat dilihat oleh teman-temannya. Xiaofan merasa kalau harta langka spiritual ini walaupun didapatkan, jika mereka tidak memiliki dua jilid pertama dan kedua, itu sama saja sia-sia. Karena menurutnya, untuk menguasai sepenuhnya, mereka harus mempunyai kedua tersebut ya. Ya, tapi tetap aja ambil kan, kalau untung-untungan dapat dua jilid pertama dan kedua, ya tinggal lanjutin aja gitu. Setelah kejadian tersebut juga, Xiaofan dan juga Lu Xueqi haruslah terluka karena tertimpa bebatuan yang begitu besar. Tetapi untuk si ular, masihlah bisa bangkit berdiri. Meskipun tubuhnya udah baret-baret terkena cakar si burung phoenix,
Tetapi entah mengapa, burung Phoenix sama sekali tidaklah kelihatan guys. Apakah dia kalah dalam pertarungan ini? Lalu sang ular hitam pun langsung tertuju dengan salah satu harta spiritual tersebut. Dan ketika dia sudah dekat dengan harta spiritual tersebut, burung Phoenix itu muncul kembali yang membuat pertarungan mereka kembali terjadi. Gila! Sedangkan untuk mereka berdua ataupun bawahan dari Raja Hantu sudah hampir selesai untuk melakukan formasinya. Apa jangan-jangan burung Phoenix ini berasal dari mereka juga ya? Tetapi masih belum diketahui karena masih samar-samar guys. Dan terlihatlah burung Phoenix dalam keadaan yang begitu marah dan mencoba untuk menghempaskan mereka semua. Sekali ayunan sayap saja membuat mereka semua terpental ya. Ditambah ada kilatan guntur yang mengelilingi tubuhnya. Tetapi juga untuk si ular hitam sama sekali tidak mau kalah. Dia pun langsung mendekatinya dan langsung menyemburkan racun yang mematikan ke arah Phoenix tersebut. Sehingga bentrokan kekuatan kembali terjadi lagi. Aji gila ini kekuatannya. Dan bisa-bisanya Xiaofan berkata, sekalipun guru spiritual ataupun binatang kuno yang berada Sete Qingyun ada di sini, dia pasti tidak akan pernah bisa ikut campur dalam urusan ini. Karena pertarungannya benar-benar begitu chaos. Sedangkan untuk si guru spiritual yang sedang bersantai haruslah bersin-bersin karena diomongin. Namun guys, di sela-sela pertarungan yang begitu kacaunya, Xiao Kui, kera kecil dari Xiaofan, melihat harta spiritual tersebut yang membuat dia langsunglah mendekatinya. Dan siapa sangka dengan begitu polosnya, dia pun langsunglah meminumnya tanpa diketahui oleh semua orang. Setelah dia meminumnya, dirinya pun langsunglah tidak sadarkan diri. Xiaofan dan juga Lu Xueqi yang melihat itu langsunglah menghela nafas guys. Karena ya pertarungan antara binatang kuno yang begitu luar biasa haruslah selesai cuma gara-gara diminum oleh kera kecil. Mereka yang melihat tersebut pun langsunglah terdiam tanpa bergerak sama sekali. Sedangkan untuk si ular hitam dan juga burung Phoenix yang mengetahui kalau harta spiritual tersebut sudah tidak ada, membuat mereka berdua langsunglah terdiam juga. Apalagi mereka telah menyadari kalau harta spiritual tersebut benar-benar telah diminum oleh si kera kecil. Dan bersambung. Ya sebenarnya MVP dalam episode ini adalah si ular hitam ya. Walaupun dirinya ini mendapati luka yang begitu banyak, tetapi dia masih bisalah bertahan. Mengapa Mimin bilang dia MVP-nya? Ya karena dia telah bertarung mati-matian guys. Tetapi kalau untuk Xiao Hui, dia sebenarnya bukanlah MVP, tetapi dia adalah orang yang begitu jenius dalam mengambil kesempatan dalam kesempitan. Anggapannya kalau Xiao Hui di dalam tim bola, dia adalah seorang finishing, anjay. Tetapi ya siapa sangka juga kalau monyet kecil ini malah mendapati sebuah harta spiritual yang begitu langka yang sangatlah diincar-incar oleh semua orang ya. Terlebih semuanya pun yang mengetahuinya langsunglah terkejut. Ya jadi spoiler untuk part berikutnya sudah pastikan kalau mereka akanlah mengejar-ngejar Xiao Hui karena telah meminum harta spiritual tersebut. Namun siapa sangka guys kalau harta spiritual tersebut tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi pada intinya, Xiao Hui lah yang mendapati harta spiritual tersebut ya. Oke lah sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mohon maaf apabila durasinya sangatlah pendek. Ya gimana nggak mau pendek? Scene-nya aja pindah ke sana, pindah ke sini, terus-terusan berpindah dan juga itu dipenuhi dengan pertarungan. Dan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini hingga akhir dan juga mendukung channel baru ini karena anggap saja Mimin sebagai pemula dan konten kreator terbaru ya. Pesan dari Mimin tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit ya. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye bye.
身体是传说中的黄